Halo semuanya, selamat datang di channel Ghost Education. Sekarang kita akan membahas PPh pasal 15. Ya, untuk pajak penghasilan di pasal 15 ini akan berfokus pada pelayaran dan penerbangan. Jadi langsung aja, untuk peraturan terkait PPh pasal 15 itu ada KMK nomor 416 garis miring KMK 04 tahun 1996 dan SE 29 garis miring PJ 4 tahun 1996. Itu untuk jasa pelayaran dalam negeri. Ya. Terus ada yang kedua, itu KMK nomor 475 garis miring KMK 04 tahun 1996 dan SE 35 garis miring PJ 4 garis miring 1996 itu untuk jasa penerbangan dalam negeri. Selanjutnya untuk peraturan yang ketiga itu KMK nomor 417 ya tahun 1996 dan SE 32 garis miring PJ 4 tahun 1996 untuk jasa pelayaran dan penerbangan luar negeri. Untuk PPh pasal 15, ya, PPh pasal 15 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau penyetoran sendiri pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak yang antara lain bergerak dalam usaha jasa pelayaran dan usaha jasa penerbangan. Untuk tarifnya, pelayaran dalam negeri itu sebesar 1,2% dan bersifat final, ya. Untuk penerbangan dalam negeri itu atau charter, itu tarifnya 1,8% dan sifatnya tidak final. Selanjutnya, untuk BUT yang melakukan pelayaran dan penerbangan luar negeri, itu tarifnya 2,64%, ya, dan sifatnya final. Jadi yang sifatnya final itu hanya pelayaran dalam negeri dan BUT yang melakukan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Ya, itu bersifat final. Oke, untuk pelayaran dalam negeri ya, eh, di sini objek PPh pasal 15 adalah penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal. Ya. Dari pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri, dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan Indonesia, dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan luar negeri. Itu PPh terutangnya ya 1,2% dikali peredaran brutonya. Yang nggak tahu dimaksud peredaran bruto itu ya, yang dimaksud peredaran bruto itu bagi usaha jasa pelayaran dalam negeri adalah semua imbalan ya, semua pendapatan dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal. Pendapatan kotor itu peredaran brutonya. Nah, selanjutnya untuk jasa penerbangan ya, dalam negeri ya, hanya penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang dari satu bandara ke bandara lain di Indonesia. Bandara di Indonesia ke bandara luar negeri. Tapi ada pengecualiannya, itu tidak termasuk penerbangan dari pelabuhan luar negeri ke Indonesia atau penerbangan dari satu pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri. Perhitungan tarifnya itu PPh terutang 1,8% dikali peredaran brutonya. Oke. Ini untuk jasa penerbangan dalam negeri. Oke, selanjutnya itu ada jasa pelayaran atau penerbangan luar, ya, luar negeri. Untuk penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang diterima oleh wajib pajak perusahaan, pelayaran atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Untuk perhitungan PPh terutangnya itu 2,64% tarifnya dikali peredaran brutonya. Nah, yang dimaksud peredaran bruto di sini adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang
atau barang yang dimuat dari yang pertama, satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Nah, ini tidak termasuk pelayaran atau penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Oke, ini untuk yang ketiga. Sekarang contoh ilustrasinya. Ya, ini untuk maskapai pelayaran, pelayaran nasional. Oke. Nah, di sini PT Alnusa mengcharter kapal Pandaing Airlines, sebuah maskapai pelayaran nasional untuk mengangkut barang. Ya, mengangkut barang. Ongkos charternya sebesar 100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya? Nah, PT Alnusa itu memotong PPh ya, pasal 15 sebesar 1,2% ya dari peredaran brutonya yakni 100 juta. Dapatlah 1,2 juta ya pada saat membayar ongkos charter. Nah, untuk cara penyetoran dan pelaporannya, PT Alnusa membuat bukti potong PPh pasal 15 rangkap 3 ya. Untuk rangkap pertama atau lembar pertama itu yang menyewakan, yakni untuk Pandaeng Airlines. Untuk rangkap kedua ya, itu untuk kantor pelayanan pajak KPP, dilampirkan di SPT di masa PPh pasal 15. Nah, untuk rangkap ketiga itu untuk penyewa, yakni untuk arsipnya PT Alnusa untuk disimpan ya. Selanjutnya itu penyetoran. Untuk penyetoran itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 paling lambat ya, bulan berikutnya. Untuk lapor ya, lapor itu paling lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Misalkan ini transaksinya ya terjadinya tanggal bulan Januari, maka paling lambat untuk melaporkannya itu tanggal 20 bulan Februari. Nah, apabila customer dari Pandaeng Airlines tidak memotong pajak, ya, maka Pandaeng Airlines wajib menyetor sendiri, ya. Wajib menyetor sendiri PPh pasal 15 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, jika seandainya tidak dilakukan pemotongan, maka Pandaeng Airlines wajib menyetor sendiri PPh-nya. Nah, sekarang contoh ilustrasi kedua ya, ini maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, PT Alnusa mengcharter pesawat Panraja Wali Lines, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang dengan ongkos charternya sebesar 100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya? Ya, pemotongan pajaknya bagaimana? Yang pertama, PT Alnusa itu memotong PPh pasal 15 sebesar 1,8% dari peredaran brutonya, yakni 100 juta. Didapatlah 1,8 juta ya pada saat membayar ongkos charter. Nah, cara penyetoran dan pelaporannya bagaimana? PT Alnusa itu membuat bukti potong PPh pasal 15 ya dengan rangkap 3. Untuk lembar pertama itu untuk yang menyewakan, yakni Panraja Wali Lines. Lembar kedua itu untuk KPP, yakni Kantor Pelayanan Pajak, ya, dilampirkan di SPT masa PPh pasal 15. Untuk lembar ketiga itu untuk penyewa, yakni arsip PT Alnusa. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui surat setoran pajak dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Panraja Wali Lines menerima penghasilan selain dari perjanjian charter, maka tidak perlu ada mekanisme penyetoran sendiri PPh pasal 15. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini
maskapai penerbangan internasional. PT Alnusa mengcharter pesawat Pan Asia Airlines, sebuah maskapai penerbangan internasional, untuk mengangkut barang dan mempunyai BUT di Indonesia. Ya. Ongkos charternya sebesar 100 juta. Nah, bagaimana pemotongan pajaknya? PT Alnusa ya, memotong PPh pasal 15 sebesar 2,64% dari peredaran brutonya. Maka akan didapat 2.640.000 pada saat membayar ongkos charter. Ya. Jadi memotong PPh pasal 15 saat membayar ongkos charternya. Nah, bagaimana sistem penyetoran dan pelaporannya? PT Alnusa membuat bukti potong ya sama 3 rangkap. Yang pertama untuk yang menyewakan, yakni Pan Asia Airlines, ya untuk yang menyewakan. Yang kedua itu untuk KPP, ya Kantor Pelayanan Pajak, dilampirkan di SPT Masa PPh pasal 15. Untuk lembar ketiga itu untuk penyewa, yakni untuk arsipnya PT Alnusa. Penyetoran sama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pelaporan itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila customer dari Pan Asia Airlines tidak memotong pajak, ya, jika seandainya tidak dilakukan pemotongan pajak, maka Pan Asia Airlines wajib menyetor sendiri PPh pasal 15. Ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Itu jika seandainya tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 15. Seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman ya. Rangkuman-rangkumannya. Uraian jika charter penerbangan dalam negeri, maka tarifnya itu 1,8%. Perusahaan pelayaran dalam negeri 1,2% dikali peredaran brutonya bersifat final. Ya, untuk tanggalnya sudah dibahas tadi juga. Untuk perusahaan layanan dan penerbangan luar negeri itu 2,64% dikali peredaran bruto dan bersifat final. Tanggalnya tanggal 10 bulan berikutnya ya. Jika di store sendiri, jika tidak ada pemotongan, maka itu paling lambat tanggal 15. Seperti itu. Ya, store dengan menggunakan surat setoran pajak. Nah, oke. Mungkin sekian untuk informasi PPh pasal 15 mengenai pelayaran dan penerbangan. Jika seandainya Anda memiliki pertanyaan mengenai pajak penghasilan di pasal 15 ini, silakan diketik di kolom komen. Sampai jumpa di video lainnya. Saya, admin Gosri Education, ucapkan terima kasih.